Dah? Oke. Kita sekarang mau ngobrol sama Mbak Yus Masvia. Nih Mbak Yus ini komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kota Jogja ya? Iya. Kota Jogja. Nah, selain itu Mbak Yus ini sekarang aktif di Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Oke. Nah, Mbak, ini kalau ngomongin soal keluarga itu kan ada satu isu yang sekarang itu cukup populer. Iya. Walaupun basis datanya itu masih diperdebatkan, yaitu soal Indonesia menjadi negara fatherless nomor 3 di dunia. Nah, kalau aku sih ngelihatnya, ya walaupun data-data aku cari nggak ada juga, tapi pengen penasaran sih sebenarnya konsep fatherless itu apa sih? Karena saya sebagai seorang father baru, itu agak takut juga dengan fenomena ini. Apakah saya melakukan hal-hal yang bikin les-les itu atau gimana? Gitu? Ya, begini ya Mas ya, sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran Mas tadi terkait dengan fatherless ini memang tidak ada cukup bukti gitu ya dalam terkait dengan data, semestinya ini data dari mana itu memang nggak ada gitu ya. Atau mungkin saya juga belum tahu pasti itu data dari mana. Tapi mungkin itu bisa menjadi sebuah warning buat kita semuanya sebagai orang tua bahwa fatherless ini menjadi sebuah hal yang harus kita pikirkan bersama gitu ya. Mengapa? Karena fatherless ini kan sebuah tekanan emosional yang diakibatkan dari kurangnya sosok ayah gitu ya secara dalam kehidupan anak, baik itu secara fisik maupun secara psikis gitu. Dan kita juga perlu diketahui bahwa di masyarakat kita itu kan masih sangat minim ya keterlibatan seorang ayah dalam kehidupan anak gitu ya, khususnya dalam pengasuhan gitu ya. Mungkin masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa tanggung jawab pengasuhan itu ada pada ibu gitu ya. Padahal dalam hal ini tanggung jawab mengasuh anak itu adalah tanggung jawab bersama gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi dari faktor ya, ada beberapa banyak faktor gitu, baik itu dari faktor budaya maupun dari faktor ekonomi maupun juga faktor pemahaman agama gitu ya. Walaupun dalam pemahaman agama ini kan ada banyak hadis yang misoginis yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat kayak gitu terkait dengan fatherless ini kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan bersama bahwa pengasuhan itu adalah milik berdua, ayah dan ibu. Kenapa? Karena pengasuhan itu kan harus berimbang ya, harus berimbang antara ayah dan ibu. Nggak bisa ini akan menjadi seorang anak yang mempunyai pribadi yang utuh ketika dia hanya mendapatkan pengasuhan dari salah satu orang tua. Kayak gitu. Oke, jadi fatherless itu ya nggak ada maksudnya kehadiran ayah itu minim gitu ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Tapi salah satu yang jadi rujukan misal kayak di Afrika Selatan itu kan salah satu negara fatherless paling besar tuh Mbak. Itu salah satunya kan karena tingginya kasus perceraian. Nah, gimana caranya misal ada keluarga memilih untuk berpisah terus menghadirkan sosok ayah itu gimana Mbak? Iya, benar sekali Mas. Karena fatherless ini kan tidak hanya terjadi ketika pasangan suami istri ini masih ada gitu ya, masih utuh gitu ya. Artinya ketika ada kasus perceraian ataupun anak yang meninggal oleh salah satu orang tuanya, misalnya ayahnya meninggal gitu. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab siapa ini? Karena salah satu udah nggak ada nih, sayapnya sudah patah nih gitu misalnya ya. Nah, dalam kasus perceraian gitu ya, anak ini masih punya hak untuk bertemu dengan ayah ibunya. Gitu. Jadi walaupun walaupun secara resmi orang tuanya itu sudah bercerai gitu, tetapi anak harus diberikan haknya
bertemu dengan ayah ibunya. Walaupun misalnya nih anak karena dia masih di bawah usia 12 tahun, maka anak di bawah usia 12 tahun biasanya kan pengasuhan jatuh pada ibu, Ya. gitu ya. Nah, jatuh pada ibu, maka si ibu ini gitu ya harus memberikan waktu kepada anaknya untuk bertemu dengan ayahnya, gitu ya, untuk menghabiskan misalnya weekend lah, atau mungkin sehari kalau jauh misalnya ya, bisa weekend atau bisa pas liburan itu bisa dipertemukan dengan dengan ayahnya seperti itu. Jadi sehingga anak ini tidak kehilangan figur gitu, figur seorang ayah gitu. Karena apa? Ayah juga walaupun dia sudah bercerai gitu ya dengan istrinya, dia tetaplah ayah dari anak itu yang punya kewajiban untuk membimbing, juga memberitahu, mengasuh anaknya. Oke, jadi kayak di Indonesia itu angka perceraian kan sebenarnya cukup tinggi. Iya, Berarti ya kita sebagai orang tua ya mereka harus bijak gitu ya. betul. Jangan mengorbankan anak demi ego masing-masing Benar gitu. sekali. Itu makanya ini penting juga bahwa menghadirkan sosok ayah itu masih menjadi sebuah hal yang penting gitu ya, Iya. demi yaitu tadi perkembangan si anak. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang ditakutkan dari fatherless? Soalnya kan beberapa ngomong bahwa ya ibu itu misal dalam kasus yang tadi ya, entah perceraian ataupun ditinggal meninggal, ibu itu masih bisa kok membesarkan si anak sendirian. Iya. Nah, semisal nih tidak ada sosok ayah, itu apa sih ininya konsekuensinya? Oke. Nah, walaupun secara ekonomi, misalnya ya, secara ekonomi si ibu ini sangat mandiri, sangat mapan gitu ya. Tetapi kan dalam tumbuh kembangkan anak, itu kan tidak hanya ekonomi yang kita berikan, tidak hanya secara materi saja, tetapi ada segi-segi yang sangat dibutuhkan oleh anak selain materi gitu, kebutuhan materi, kebutuhan attachment, kebutuhan bonding, itu kan yang sangat dibutuhkan oleh anak. Sehingga ibu ataupun ayah gitu ya, itu memang harus benar-benar tahu tentang konsep pengasuhan yang terbaik buat anaknya. Karena apa? Ketika seorang anak itu tidak mendapatkan figur salah satu orang tuanya, maka dia akan kesulitan untuk mengidentifikasi peran gender, peran seksual di situ. Mana sih yang seorang perempuan itu seperti apa, seorang laki-laki itu seperti apa. Selain itu juga ketika dalam proses pengasuhan gitu ya, ada keberimbangan antara segi feminitas dan maskulinitas ini menjadi sebuah yang berimbang pada anak, maka dia akan lebih bagus dalam upaya tumbuh kembangnya gitu. Jadi mengapa ada banyak kasus gitu ya, ada banyak kasus terkait pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak itu sebagian gitu ya, ada yang karena dia tidak mendapatkan figur dari seorang ayah. Jadi ketika dia mendapatkan bertemu gitu ya, ketika dia bertemu, berkenalan, apalagi sekarang itu kan anak-anak remaja, anak-anak kita semua itu kan lebih banyak terpapar dengan gadget. Dan anak-anak sekarang kekerasan seksual itu ternyata nggak hanya kekerasan seksual lewat face to face gitu ya, tetapi juga cyber pornografi yang juga berawal dari HP gitu ya. Dari HP itu juga banyak sekali kekerasan seksual. Ketika dia baru mengenal laki-laki, sosok laki-laki yang selama ini dia tidak pernah mendapatkan dari ayahnya, dia berkenalan, terus juga merasa bahwa wah ini nyaman sekali, oh saya mendapatkan kenyamanan, mendapatkan perlindungan dari dia, itu dia akan lebih mudah untuk terpengaruh gitu dan ya. Dan dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Sehingga ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama ketika fatherless ini tidak menjadi sebuah perhatian kita bersama kayak gitu. Sehingga ini memang walaupun keluarga itu dalam
dalam berjalannya itu tidak sesuai dengan yang diidealkan, misalnya harus utuh gitu ya, ayah dan ibu harus utuh, misalnya yang LDR, Ya. nah ataupun perceraian, ataupun salah satunya meninggal, nah itu lebih baiknya memang menghadirkan sosok ayah, misalnya ini ayah ya, kasusnya ayah, menghadirkan ayah bagi seorang anak tersebut. Misalnya nih kalau ada keluarga yang meninggal gitu ya, ayahnya meninggal, hadirkan sosok kakek di situ. Karena apa, kakek juga punya tanggung jawab nih terhadap tumbuh kembang cucunya gitu ya. Jadi nggak dibiarkan saja dia bersama dengan ibunya, sehingga dia tahu, oh seperti inilah laki-laki itu. Oke, jadi menciptakan imajinasi bagi anak kecil. Betul. Jadi nggak dibiarkan dia hanya tumbuh gitu ya, tumbuh dengan salah satu peran saja di situ. Walaupun ya peran laki-laki dan peran perempuan ini kan memang harus setara ya. Tetapi tetap saja bahwa kesetaraan ini yang harus diimbangkan gitu. Jadi ketika laki-laki selama ini diidentikan dengan dia harus menjadi pencari nafkah utama, yang dia harus di ruang publik, dan perempuan harus di ruang domestik, lebih banyak untuk mengasuh anak gitu. Tetapi kan anak ini tidak hanya butuh bagaimana dia mempunyai rasa empati yang didapat dari ibunya. Kalau ibu itu kan lebih banyak bagaimana mengajarkan tentang empati, tentang kasih sayang, tentang bagaimana kita mempunyai rasa simpati kepada orang lain gitu ya. Tetapi kan ada nilai-nilai gitu ya yang harus diajarkan kepada anak kita dari seorang ayah. Misalnya nih tentang logika, tentang konflik. Bagaimana sih kita memutuskan dan mengatasi konflik supaya konflik ini diatasi secara positif kayak gitu kan. Itu kan biasanya lebih pada ke laki-laki ya, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan mungkin lebih pada umpamanya nih dalam permainan-permainan yang secara fisik gitu kan. Ayah kan lebih aktif gitu ya. Misalnya main bola dan sebagainya. Walaupun ibu juga bisa gitu, tetapi kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Maksudnya ya tetap aja itu harus andil dua belah pihak. Mbak, berarti kalau dilihat dari tadi itu soal peran gender yang memang harus seimbang. Kalau Cinanya itu yin yang gitu-gitu ya. Jadi ibu bapak itu bisa biologis atau bisa dihadirkan dari sosok lain yang ya dekat gitu ya dengan si anak ini. Nah, kalau ini Mbak, salah satu yang menjadi tadi ya kan banyak faktor. Salah satunya ekonomi. Karena di Indonesia kita masih kebanyakan bapak itu ya tugasnya keluar. Sementara kalau di kota-kota besar itu kan bapak itu berangkat mulai sebelum subuh, balik itu udah malam gitu ya. Dia berangkat waktu anaknya masih tidur, balik anaknya udah tidur gitu. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, itu sebenarnya gimana sih Mbak menyiasati hal-hal yang kayak gini gitu? Oke. Itu kan terkait dengan fly in fly out ya. Artinya kesibukan orang tua yang sangat banyak menyita waktu sehingga tidak ada waktu sejenak pun untuk bertemu dengan anaknya. Nah, memang harus ada kesepakatan nih antara ayah dan ibu gitu kan. Ya sesibuk-sibuknya orang tua itu memang harus ada waktu untuk anaknya. Sekarang mungkin ada istilah quality time gitu ya. Ada quality time. Quality time ini yang memang harus dioptimalkan gitu ya. Kan tetapi tidak jarang gitu ya. Quality time-nya itu nggak ada gitu karena kesibukan. Udah LDR-an misalnya ketemu di rumah Sabtu Minggu gitu ya. Tapi lebih banyak main lebih banyak main gadget gitu ya, buka HP terus kayak gitu kan. Kalau aktivis Sabtu Minggu malah ikut workshop itu. Nah, ikut workshop gitu ya, malah ikut kegiatan sosial gitu kan. Dan anak kan diajak gitu kan. Baiknya diajak gitu ya, tetap bonding. Saya aja gitu ya, saya aja dan suami juga gitu ya. Kadang kita juga karena punya
punya kesibukan masing-masing gitu ya, itu tadi pakai quality time gitu ya. Oke. Bagaimana mengoptimalkan ketika bertemu ya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sekecil mungkin gitu. Semuanya Sabtu Minggu ya kita aja gitu. Makanya kenapa anak-anak juga tahu kegiatan orang tuanya. Oh ternyata mamaku ikut ini gitu. Oh ikut fatayat, ikut ini gitu. Tahu, bapakku lagi sedang ini tahu gitu. Nah quality time ini yang harus dibangun sejak dini dengan anak. Dan itu memang harus melalui kesepakatan kan. Nah masalahnya tidak banyak ayah itu yang mengerti tentang cara mengasuh, menggunakan quality time yang bagus gitu kan. Mungkin quality time ini ya hanya berada di dekatnya, tapi dia tetap main HP, anaknya bermain bola sendiri. Bukan itu gitu kan. Tapi bagaimana ada attachment, ada bonding sama anak gitu kan. Sehingga anak itu merasa bahwa kehadiran ayahnya walaupun sedikit waktu itu tapi sangat berharga buat dia. Bisa membuat memori di kepalanya itu sebuah memori yang sangat bagus gitu. Misalnya dulu nih, saya sampai sekarang tuh masih ingat. Memori saya setiap karena bapak itu kan ngajar juga ya, terus juga dagang gitu, dan waktu itu kan sangat minim gitu. Saya ingat ketika waktu sore gitu ya, masih ingat bapak saya itu ketika nemenin saya, ngajari saya ngaji, ngajari cerita dengan berbagai kitab kuning, itu dia diceritakan gitu. Dan itu sampai sekarang tuh membekas, apa yang dia ceritakan itu membekas gitu loh. Nah ini yang mungkin perlu bagi bapak-bapak. Jadi membaca cerita itu nggak hanya tugas ibu gitu ya. Sekarang kan sangat jarang ya ada orang tua membacakan cerita kepada anaknya. Ya udahlah bekalnya HP aja lah buat biar cerita sendiri pakai YouTube gitu kan. Dikasih YouTube aja. Dikasih YouTube gitu aja kan bukan pada anak itu mendengar cerita dari YouTube, tapi bagaimana sih peran dari bapaknya menceritakan dengan nanti mimik yang sedih, dengan mimik yang bahagia, dengan perubahan-perubahan emosi dalam cerita itu kan akan membangun attachment pada anak gitu. Nah itu yang mungkin perlu diberikan kepada ayah-ayah ini gitu, karena memang ya sebenarnya ini juga menjadi PR bersama bahwa memang selama ini keterlibatan laki-laki dalam pola pengasuhan itu bukan karena dianya cuek gitu ya, tapi mungkin karena ketidaktahuan dia harus apa, harus bagaimana, karena mungkin gitu ya selama ini itu para ayah ini kan sudah dikondisikan nih sejak dari kecil hingga dia dewasa itu kan diposisikan sebagai orang yang harus berada di ruang publik gitu. Ya, dan harus kelihatan wibawa. Harus kelihatan wibawa. Nggak boleh dekat sama anak. Betul, kayak gitu. Nah itu kan jadi, apalagi juga kan kadang ya masyarakat kita itu masih melihat bahwa ketika seorang ayah gitu ya bermain dengan anaknya gitu sangat dekat sekali, itu kadang masih ada yang mau mandiin anaknya gitu. Lah ngapain nih? Kan udah ada ibunya. Ngapain juga kok ikut ditanya ibunya mana? Ibunya bapaknya mana? yang gendong. Kok bapaknya yang gendong, kok bapaknya yang nyuapin gitu. Padahal itu sebuah hal yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu. Bukan wajar, tapi malah harus ya Mbak? Malah harus gitu. Nggak harus menunggu ibunya gitu kan. Menyuapi itu kan nggak harus menunggu ibunya. Ya keburu kelaparan dong. Ibunya satu lagi, ibunya sedang menyiapkan anak yang satu lagi, itu kan berbagi tugas. Macam dua-duanya ibunya kan kasihan gitu ya. Nah ini yang mungkin masih belum disadari oleh masyarakat kita, bahwa itu menjadi sebuah keharusan kita sebagai orang tua. Ya ayah nggak hanya pencari nafkah dan nggak hanya berfungsi untuk membuahi saja gitu, tapi juga selain membuahi juga mencari nafkah, juga bagaimana ikut bersama-sama dalam hal ini untuk merawat
mendewasakan, mendidik anak-anaknya dengan cara yang lebih bagus kayak gitu. Ya, aku setuju sih Mbak. Salah satu faktornya mungkin ketidaktahuan ya, karena konstruk budaya kita kan memang mengharuskan, dalam tanda kutip mengharuskan laki-laki ya tampil kayak gitu agak berjarak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak cara kita ngasih tahu ke orang-orang agar hal-hal ini tuh dinormalisasi gitu loh. Yang ayah ketemu sama anaknya, main-main sama anaknya. Jadi nggak melulu soal dititipin sama ibunya gitu. Iya. Nah, itu gimana itu Mbak? Iya. Memang Mas Yas, karena selama ini kan memang itu menjadi PR kita bersama ya. Bagaimana menormalisasikan peran laki-laki dan peran perempuan, peran ayah dan ibu dalam upaya mengasuh anaknya ini dengan peran yang seimbang gitu ya. Yaitu tadi mungkin pertama adalah merubah mindset gitu ya. Merubah mindset itu memang nggak gampang sih, ya kan perlu proses gitu ya. Memang pertama memang harus diawali dari keluarga sendiri ya. Bagaimana anak-anak, kalau kita punya anak laki-laki, kalau kita punya anak perempuan, kalau punya anak laki-laki ya jangan diposisikan dia sebagai raja, anak perempuan sebagai pembantu gitu ya. Yang ngapa-ngapain anak perempuan terus ini suruh nyapu, suruh ngepel. Anak laki-laki udahlah kamu main bola aja, setelah main bola dia main gadget. Enggak seperti itu kan. Tetapi pertama merubah mindset, terus bagaimana itu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya minimal di keluarga kita sendirilah. Bahwa laki-laki juga mencuci baju, mencuci piring habis makan ya itu hal yang lumrah gitu. Dan bermain-main, main boneka juga nggak apa-apa gitu kan. Karena itu melatih anak untuk mencoba untuk mempunyai kasih sayang gitu kan. Terus juga selain itu juga harus merubah paradigma dan membongkar hadis-hadis gitu yang selama ini sangat misoginis terhadap perempuan. Jadi kalau perempuan itu ya harusnya kasur, sumur dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang diubah nih bagaimana itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa dinegosiasikan bersama kayak gitu. Sehingga memang tidak menjadi sebuah keharusan gitu ya untuk laki-laki di ruang publik dan perempuan di ruang domestik. Oke. Kalau ini Mbak, tadi kan Mbak Yus cerita soal keluarga gitu ya. Kan keluarga Mbak Yus kalau dilihat kan sangat aktif ya, baik Mbak Yus dan suami. Nah itu gimana sih Mbak menjaga agar si ayah ini tetap punya bonding dengan anak-anaknya gitu? Selama ini gimana tuh pengalaman? Ya. Kalau saya itu memang kita punya kesepakatan ya. Misalnya kalau setiap hari gitu, kalau mengantarkan anak ke sekolah adalah suami misalnya. Jadi biasanya kebetulan suami saya juga pengajar ya. Jadi biasanya kalau awal semester itu kita saling berbagi jadwal. Oh saya ngajarnya itu jam segini. Jadwal saya jam segini, maka akan disamakan. Jadi, berarti yang mengantar ini adalah suami saya dan saya yang menjemput, gitu. Dan ketika di rumah pun seperti anak saya itu perempuan, gitu. Jadi entah ini kebetulan atau tidak, tapi kedua-duanya itu sangat akrab dengan ayahnya, gitu. Jadi ayahnya itu jadi pacar pertama. Jadi pacar pertamanya misalnya gitu ya. Karena memang sangat dekat gitu. Ketika ada apa-apa itu memang curhatnya sama bapaknya gitu. Dan itu memang tidak bisa dibentuk dengan sebuah hal yang instan ya. Karena itu tadi bahwa orang bilang udah gede kok diantar jemput gitu ya. Udah SMA kok diantar jemput. Bukan pada menjemputnya, tetapi bahwa bagaimana ketika dalam perjalanan ada pembicaraan-pembicaraan yang itu menjadi sebuah kebiasaan yang secara nggak sengaja itu bisa membuat anak itu berani bercerita gitu kan. Jadi mengapa udah gede udah SMA bawain aja motor gitu kan. Walaupun badannya lebih besar daripada saya ya. Kebetulan anak saya tahu bahwa sebelum usia 17 tahun lebih atau 18 tahun, sebelum usia 18 tahun memang nggak boleh
naik motor. Jadi Oke. itu masih tugas ayah ibu. Masih tugas ayah ibu untuk menjemput dan mengantar. Sesibuk apapun kita harus usahakan. Kecuali kalau kami dua-duanya nggak bisa, nah baru nanti naik Gojek kayak gitu. Nah, kesepakatan antara suami saya itu yang sarang apa namanya nggak ditulis hitam putih, tapi itu berjalan gitu. Ya, Sepakatan bahwa nggak harus pakai materai ya, nggak Mbak. harus pakai materai gitu kan. Jadi nanti kalau ini apa namanya kalau nganter ke jam segini dan kalau mau apa. Jadi kalau di rumah ya cerita, ngobrol apa aja kayak. Jadi nggak mendudukan bahwa bapak itu harus ditakuti, Iya, harus iya. jaga image. image kayak gitu ya. Ya dalam hal yang lain memang kita harus tegas sama anak gitu ya. Tapi di hal lain bahwa kita harus bisa menjadi sahabat buat anak karena anak remaja gitu. Dan kebetulan dari kecil memang seperti itu. Jadi kalau weekend gitu ya. Kalau weekend saya lebih banyak tidak punya waktu dengan anak-anak. Karena kalau weekend itu kan saya pakai untuk kegiatan ormas, organisasi masyarakat gitu, baik Fatayat ataupun kegiatan yang lain gitu. Nanti yang 5 harinya saya pakai untuk bekerja gitu. Tapi di sela-sela itu saya pasti selalu menjemput. Dan Sabtu Minggu itulah mereka bersama dengan ayahnya. Raketang, apa ya raketang itu? Minimal gitu ya. Minimal itu beli borjo, hal-hal sederhana. Hal sederhana. Jadi mereka, aku kok pengen minum kopi es kopi ya gitu. Ayo bareng bertiga kayak gitu. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa dipupuk dari apa namanya dari hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan kayak gitu. Jajan bareng. Terus kan apa namanya? Wah ini ada tempat yang lagi viral nih, yuk kita jalan. Jadi nggak harus yang mahal juga kayak gitu. Itu yang mungkin kesepakatan itu yang harus dibangun. Berarti ini Mbak ya, aktif bekerja antara ayah dan ibunya, terus aktif di organisasi kemasyarakatan, nggak menghalangi untuk komunikasi. Benar sekali. Dan menjadi aktivis berarti bukan jadi bukan jadi penyebab ini apa fatherless Mbak ya? Iya enggak juga kayak kita nih karena apa quality time itu penting. penting. Yang penting quality time sekecil apapun. Karena apa? Karena kita ini kan hidup nggak bisa nggak hanya untuk diri kita sendiri kan gitu. Kalau kita mementingkan diri sendiri ya kita bekerja aja gitu tanpa memikirkan apa sih masyarakat di sekitar kita gitu, apa namanya aktivitas sosial gitu kan itu mungkin sebuah hal yang mungkin buat orang ngapain juga gitu kan, tetapi bagi kita berdua dan bagi anak-anak saya dan kebetulan anak-anak saya juga jadi keikutan gitu karena sudah sering melihat bagaimana orang tuanya itu melakukan hal-hal seperti itu secara nggak sengaja itu terdoktrin dalam dirinya. Oh berarti gini ya. Jadi nggak ada kata terus rebahan terus gitu tanpa melakukan aktivitas kayak gitu. Jadi ya memang quality time ini memang penting untuk bonding anak-anak. Memaksimalkan waktu dengan hal yang baik. Jangan sampai waktunya banyak tapi malah anaknya diajak nonton sinetron, anaknya dikasih HP, kan banyak tuh ya, waktunya banyak gitu, tetapi anaknya nggak diajak untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Oke, jadi kata kuncinya kalau aku menangkap malah justru ini ya, fatherless itu banyak, kalau dilihat dari percakapan kita tadi itu kurangnya bonding antara orang tua terutama ayah ke anak-anaknya dan ya salah satu untuk mencegah fatherless ini menjadi fenomena besar di Indonesia ya membangun kedekatan itu ya Mbak ya. Kita mengubah mindset bahwa ayah juga punya tanggung jawab untuk membesarkan anaknya gitu. Mungkin terakhir Mbak, kalau di KPAI sendiri kan ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia, biasanya ada nggak sih fenomena-fenomena terutama yang Mbak Yus alami selama ini yang mengarah ke isu fatherless ini di KPAI? Kalau secara ini sih memang nggak
nggak segitunya ya. Oke. Tetapi kita bisa mengidentifikasi itu ketika terjadi kasus gitu ya. Karena kebetulan dulu saya juga selain dulu sebelum di KPI kan juga saya juga sudah lama ya aktif dan nggak tahu saya ini konsisten di isu anak dan remaja gitu ya. Jadi ketika anak-anak ini terlibat sebuah permasalahan gitu ya, ternyata juga ada kecenderungan dari karena tidak mendapatkan sosok gitu ya. Karena ya itu tadi ada sebagian tidak banyak juga, tetapi ada sih kasus gitu yang orang tuanya bercerai, terus dia tidak mendapatkan figur dari ayah karena tidak diberi kesempatan untuk bertemu ataupun ayahnya sendiri yang menghilang gitu kan. Nah, sehingga ketika dia menjadi korban gitu ya, menjadi korban kekerasan seksual karena mudah percaya dengan orang yang baru ditemui itu. Nah, itu yang terjadi sih kayak gitu. Kalau yang karena itu kan memang belum ada penelitian ya. Belum ada penelitian secara resmi terkait dengan sebab akibat gitu. Tetapi memang ada beberapa kasus yang memang dari kehilangan figur ayah ini menjadi pemicu pada anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tidak mendapatkan figur dari ayahnya, sehingga ya anak-anak ini kan jadi cenderung untuk mencari pelampiasan kegiatan yang bisa mendapatkan kesenangan gitu, baik itu kecanduan gadget, kecanduan pornografi, kecanduan nafsa, dan juga dampaknya itu juga bisa jadi mempunyai hubungan yang rumit gitu ya, hubungan yang rumit dengan pasangan kayak gitu, karena ya bisa jadi karena selama ini nggak dapat figur dari ayah gitu. Oke, terima kasih Mbak Yus. Ini waktunya habis ya? Oke, karena waktu sudah habis, ini udah ini sama panitianya. Jadi sebenarnya menarik, dan saya sebagai bapak baru itu juga pengen banyak belajar sih Mbak soal cara pengasuhan, yaitu biar ya nggak jadi penyumbang angka fatherless gitulah. Betul. Nah ini nanti kalau nggak tahu nih anakku bakal nonton nggak di tahun-tahun depan. Kalau anaknya usia berapa ini? 8 bulan baru. Oke. Nggak apa-apa. Si kecil. Malah sejak kecil itu kita harus mulai bonding. Jadi kita sebisa sebagai seorang figur ayah, sebisa mungkin ya berusaha jadi ayah, figur ayah yang seutuhnya ya Mbak ya. Minimal setiap malam lah Mas bacain cerita, walaupun masih kecil nggak apa-apa itu. Dibacain ya, walaupun responnya cuma nggak apa-apa. Itu dulu suami saya kayak gitu setiap malam. Ya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Yus, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Kita akan banyak ngobrolin banyak hal, dan isu keluarga ini sangat menarik ya Mbak ya untuk diobrolin. Karena ternyata keluarga itu ya landasan peradaban gitu. Kalau keluarganya bagus ya peradabannya bagus gitu. Oke, itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.